Halo Metafisiker, kembali menjumpai Anda di sini. Saya Demulya Super Liyatna. Ada hal besar yang terjadi beberapa hari yang lalu, yaitu terjadi sebuah gempa yang memiliki kekuatan cukup besar sehingga meluluh lantahkan area di mana gempa tersebut terjadi. Ya, gempa Turki. Apa yang menarik dari kejadian tersebut? Ada dua hal yang menarik perhatian saya dan saya ingin menyampaikan sebuah hal terkait hal itu. Yang pertama, ada teori konspirasi bahwa penyebab dari gempa tersebut adalah sebuah senjata berbasis frekuensi energi milik Amerika Serikat yang berada di Alaska. Fasilitas tersebut dinamakan HARP. Itu adalah semacam lab, semacam sistem yang berbasis teknologi dengan menggunakan vibrasi energi tingkat tinggi. Dan beberapa orang mengaitkan penyebab dari gempa di Turki adalah yang dimiliki Amerika tersebut, yaitu HARP. Katanya bisa menyebabkan gempa, bisa menyebabkan hujan, bisa menyebabkan kekeringan, apapun. Tapi sejauh ini tidak ada pembuktian atau belum ada pembuktian yang sah. Sehingga ini masih menjadi semacam teori konspirasi di masyarakat global. Hal yang kedua yang menjadi penyebab terjadinya gempa di Turki adalah ini yang menarik perhatian saya. Hal kedua yang menjadi penyebab terjadinya gempa di Turki adalah seorang ilmuwan dari Belanda yang mengamati geometri planetari di galaksi kita. Ia mendapati sebuah posisi yang exactly sama dengan puluhan atau ratusan tahun silam. Dan ketika rasi bintang konstelasi planetari di posisi tersebut akan menyebabkan sebuah fenomena alam yang dahsyat. Dan ilmuwan tersebut mengatakan akan terjadi gempa di area yang persis ditunjuk oleh beliau dengan magnitudo tertentu, dan itu exactly benar terjadi. Yang menariknya adalah bahwa ilmuwan tersebut mengatakan penyebab dari gempa tersebut adalah adanya terbentuknya formasi planetari, konstelasi perbintangan. Di dalam salah satu video saya yang lalu, saya sempat membahas bahwa betapa pentingnya sebuah pengertian atau sebuah ilmu berbasis astronomi atau astrologi turunannya, yaitu tentang bagaimana sebuah kehidupan di planet bumi kita ini dipengaruhi oleh pergerakan, oleh posisi bintang-bintang di angkasa. Saya mengulas di video tersebut, tetapi sayangnya pengertian tersebut dianggap menyesatkan, dianggap salah. Padahal di dalam salah satu kitab atau di dalam kitab beberapa agama menyatakan bahwa sebelum kehidupan di bumi ini dimulai, sistem yang mengatur kehidupan di bumi ini adalah tatanan atau pergerakan bintang-bintang tersebut, termasuk cuaca, termasuk behavior, termasuk emosional dari manusia itu sendiri dipengaruhi oleh pergerakan bintang-bintang di angkasa. Menarik sekali. Penyebab gempa di Turki ada dua. Tetapi di sini kita melihat bahwa ilmuwan dunia level advance begitu mengerti bahwa sebuah frekuensi, sebuah vibrasi dengan tingkat energi tertentu
dapat sedemikian rupa mempengaruhi terhadap kehidupan ini. Bahwa sebuah frekuensi energi memberi dampak, memberi pengaruh besar bukan hanya kepada alam, tetapi kepada behavior seseorang. Dikatakan alat itu mampu mempengaruhi kondisi emosional masyarakat di negara tertentu. Jadi kalau dia ingin negara tersebut chaos, ia pengaruhi dengan memakai vibrasi frekuensi energi tersebut, maka behavior orang-orang di area yang dituju akan cenderung mudah marah, akan cenderung gelisah, akan cenderung resah. Itu yang mereka katakan tentang fasilitas atau sistem HAARP tersebut. Dan yang kedua adalah yang menarik tentang planetari, tentang pergerakan bintang-bintang di angkasa. Sebenarnya saya hari-hari ini benar-benar sedang berdoa atau meminta kepada yang punya kehidupan untuk saya benar-benar master di dalam ilmu astrologi. Karena saya meyakini, sangat meyakini, kalau saya mengerti hal ini, maka saya akan memiliki semacam kehidupan yang luar biasa. Kita melihat di salah satu keyakinan agama ada yang namanya orang Majusi, ya, ahli perbintangan. Mereka menjadikan pergerakan perbintangan itu panduan untuk mereka melakukan sesuatu, panduan untuk mereka mengerti bahwa suatu hal telah terjadi atau akan terjadi. Dan bahkan dikatakan orang Majusi itu secara finansial, secara ekonomi orang yang sangat kaya. Terbukti dari persembahan-persembahan yang ia berikan kepada salah satu tokoh sejarah besar di dalam kehidupan manusia. Ia mempersembahkan barang-barang yang berharga mahal. Sebenarnya saya sangat mencari atau meminta ilmu tersebut, tapi sayang sampai hari ini itu belum di-granted, ya, belum dikabulkan. Saya menyoroti bahwa kenapa ada banyak guru-guru spiritual atau bahkan guru agama menganggap bahwa ilmu perbintangan adalah sesuatu yang syirik. Dikatakan sesuatu yang salah, sesuatu yang berbasis ilmu hitam katanya, sehingga mengajarkan kepada pengikutnya jangan pakai ini. Padahal sudah sangat jelas di dalam kitab yang mereka baca sendiri, pergerakan bintang-bintang itu memberi dampak. Saya mau mengatakan bahwa ketika kita hendak melakukan segala sesuatu, hendaknya sistem pengertian berbasis planetari itu dipakai. Di dalam beberapa kultur atau tradisi, setiap daerah itu berbeda. Bisa disebut primbon, ada yang menyebutnya feng shui, ada yang menyebutnya horoskop. Tapi ini menunjukkan kepada ilmu yang sama, kepada pengertian yang sama. Ini akan membantu. Dengan pengertian sistem planetari atau astrologi, kita dapat memahami birth date kita, tanggal lahir kita, tahun lahir kita itu sangat menentukan atau memberitahu kita siapa diri kita sebenarnya. Ini mungkin lebih kepada mengerti jati diri, karena tidak semua orang lahir sebagai pemimpin, tidak semua orang lahir sebagai mohon maaf administrator, tidak semua orang lahir sebagai ahli kesehatan. Nah, itu semua bisa didapati, bisa dimengerti dari birth date kita, dari tanggal lahir kita, tahun lahir kita. Apa tujuannya? Supaya kita tidak memilih yang keliru apa yang hendak kita kerjakan. Ya, orang kalau tidak memahami jati dirinya, saya katakan dalam hal ini berbasis hari kelahiran, ia akan memilih serampangan bidang usaha yang dipilih, pekerjaan yang dipilih, maka itu akan cenderung memicu kegagalan atau berakibat sebuah kegagalan. Karena jika ia terlahir sebagai seorang administrator, ia mencoba menjadi seorang pemimpin, itu tidak akan berhasil. Ada orang yang dilahirkan sebagai pemimpin, ada orang yang dilahirkan sebagai eksekutor, administrator, ya, manajer atau karyawan atau apapun lah. Dalam hal ini bukan siapa yang paling tinggi, tetapi ketika seseorang memahami jati dirinya berbasis astrologi, maka ia akan expert di bidang tertentu. Dan
potensi maksimal dari orang tersebut akan membawa dia kepada kesuksesan. Karena dia memilih bidang yang tepat, bagian yang tepat. Saya beri contoh, beberapa waktu yang lalu saya menjalani setidaknya 3 bidang usaha yang berbeda. Bidang usaha saya yang pertama berhasil dengan baik. Setahun pertama bahkan saya dapat membeli sebuah tempat yang cukup luas. Tetapi karena sedikit tantangan, saya yang belum memahami jati diri saya lalu beralih mengambil jenis usaha yang lain. Tetapi ketika saya mengambil jenis usaha yang berbeda, seketika itu dalam hitungan bulan habis. Kenapa? Karena saya tidak dibarengi dengan dasar pengertian ilmu astrologi tadi. Saya dengan sembarangan memilih jenis usaha yang ternyata itu bertolak belakang dengan jati diri saya, dalam hal ini sebagai pribadi yang berelemen api. Saya memegang jenis usaha elemen air ya. Alhasil apinya benar-benar mati gitu ya, berhenti. Nah itu salah satu contoh real. Dari situ saya kemudian benar-benar menggali, setidaknya saya bertanya kepada orang-orang yang memiliki pengertian tersebut. Dan kemudian saya beralih memilih jenis usaha yang selaras dengan jati diri saya, dan sampai hari ini usaha itu tetap jalan, itu survive. Pengertian berbasis astrologi itu sangat penting. Dan itu akan memberitahu Anda siapa diri Anda dan hal apa yang harus Anda kerjakan, apa yang menjadi bagian Anda untuk dipegang, dan itu kemudian akan memberikan hasil maksimal di dalam kehidupan setiap Anda dan saya. Pengertian berbasis frekuensi energi itu benar adanya. Juga pengertian berbasis planetari, geometri, perbintangan, astrologi, itu juga sangat-sangat benar. Karena di dalam salah satu kitab dikatakan, sistem yang dibuat terlebih dahulu untuk mengatur tatanan kehidupan manusia di semesta ini adalah sistem pergerakan planetari. Kiranya ini menjadi pencerahan bagi metafisiker semua dan menjadi dasar acuan terhadap segala sesuatu untuk mengambil keputusan yang tepat. Ya, kalau hari ini Anda seperti saya belum memahami ilmu astrologi, ada di sekitar kita orang-orang yang sudah dilengkapi pengertian tersebut. Tanya kepada orang tersebut. Mungkin mereka mengerti Feng Shui. Mungkin tetangga kita ahli primbon. Mungkin ahli horoskop. Jangan sungkan, jangan menganggap itu sesuatu yang tabu, sesuatu yang salah. Tanya, maka Anda akan mendapati penentuan sebuah keputusan, decision Anda akan menghasilkan sebuah potensi maksimal, atau dalam kata singkatnya akan meraih kesuksesan dalam hal yang Anda kerjakan. Terima kasih.